Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofi Bilillah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Mungkin dari teman-teman ada yang baru dengar ya, apa sih psikologi pendidikan itu? Nah, psikologi pendidikan adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang fokus mempelajari tentang cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dengan adanya psikologi pendidikan, diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta didik. Lalu, apa sih arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi kami? Mempelajari psikologi pendidikan merupakan hal yang penting, apalagi untuk kami sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan, mempelajarinya merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kami dicetak untuk menjadi seorang pendidik yang sudah seharusnya siap untuk berhadapan dengan peserta didik kita kelak. Sehingga, kami perlu mempelajari psikologi pendidikan untuk mengetahui ataupun menganalisis tentang apa yang sedang terjadi pada peserta didik kita, latar belakang mereka, cara belajar yang tepat untuk mereka, atau apapun yang mereka alami dalam proses pendidikan yang kita lakukan selama ini, sehingga kita bisa menciptakan kelas yang sesuai bagi mereka, dan materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para peserta didik. Berikut adalah materi-materi yang telah kami pelajari di semester 2 ini. Apa aja sih materinya? Yuk, langsung aja kita simak. Jadi teman-teman, di semester 2 ini kami telah mempelajari 11 topik materi yang dimulai dari materi pertama yaitu perkembangan anak, kemudian materi terakhir adalah diagnosis kesulitan belajar. Mari kita bahas satu persatu dari semua materi tersebut. Topik materi pertama, perkembangan anak. Perkembangan merupakan proses yang menunjukkan bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam pola yang beraturan, serta berkaitan dengan aspek kemampuan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor lingkungan. Aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Bagian otak yang berperan dalam perkembangan kognitif ini yaitu lobus frontal, lobus parietalis, lobus temporal, lobus occipitalis, dan amigdala. Perkembangan moral. Pada masa bayi, rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Pada masa batita, benar salah berdasarkan apa yang orang tua katakan padanya. Pada masa prasekolah atau usia 3-7 tahun, mulai dapat mengarahkan perilakunya sehingga sesuai dengan aturan dalam keluarga. Pada usia sekolah, yaitu 7-10 tahun, perasaan bahwa ini benar dan itu salah sudah mulai tertanam kuat dalam diri mereka. Pada masa pra-remaja dan remaja, mencoba nilai yang berbeda dengan nilai keluarga untuk melihat mana yang cocok. Perkembangan sosial dimulai dari pengenalan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Anak mulai bermain bersama orang lain tetapi masih dalam keluarganya, lalu anak mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan interaksi sosial semakin luas. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif. Contohnya muncul rasa bangga, malu, dan bersalah. Materi yang kedua yaitu perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada remaja awal pada usia 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan usia 15-18 tahun. Dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Perkembangan remaja meliputi yang pertama ada perkembangan otak atau kognitif remaja, merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Yang kedua, perkembangan emosi remaja. Emosi dapat diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan lain-lain. Yang ketiga, perkembangan moral remaja. Menurut Kohlberg, tahap-tahap perkembangan moral
yaitu ada 3. Yang pertama, tahap prakonvensional. Cirinya yaitu ketaatan terhadap hukum. Dan yang kedua, tahap konvensional yang berciri persetujuan interpersonal. Yang ketiga, tahap postkonvensional. Cirinya yaitu adanya kontrak sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial remaja. Kehidupan sosial pada jenjang remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Materi yang ketiga yaitu perbedaan individu. Menurut Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan individual. Yang pertama ada faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi status sosial dan ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, dan juga budaya. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama pada inteligensi. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang dipakai seseorang untuk beradaptasi dengan dunianya. Yang ketiga, gaya belajar. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki otak dalam menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi, gaya belajar individu dibagi dalam 3 tipe, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditif, dan gaya belajar kinestetik. Yang keempat adalah temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Implikasi perbedaan individu terhadap pembelajaran. Yang pertama bisa melalui program percepatan, yang kedua program pengayaan, dan yang ketiga program remedial. Materi yang keempat yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Ciri-cirinya, menurut Ahmadi, yang pertama, aliran ini mempelajari manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasar kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Dan yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa manusia pada waktu dilahirkan adalah sama. Teori behavioristik menurut Edward Lee Thorndike dinamakan teori instrumental conditioning. Beliau melakukan percobaan terhadap seekor kucing kelaparan yang diletakkan di dalam sangkar yang tertutup dan pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila kenop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Hasil dari teori ini ditemukan konsep bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Teori behavioristik menurut Pavlov. Teori ini dinamakan classical conditioning. Pavlov mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya, di mana stimulus tak terkondisikan dipasangkan dengan stimulus terkondisikan secara berulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan hanya dengan menyajikan stimulus terkondisikan. Teori behavioristik menurut Frederick Skinner. Teori ini dinamakan operant conditioning. Dalam eksperimen Skinner, ia menggunakan seekor tikus yang ditempatkan di dalam sebuah peti. Peti sangkar ini terdiri atas 2 komponen, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement. Teori ini merupakan sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Teori behavioristik menurut Bandura. Teori ini dinamakan dengan social learning theory. Eksperimen yang sangat terkenal dari teori ini adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan bahwa anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Topik materi kelima, yaitu teori belajar kognitif. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan behavioral. Meskipun hal-hal bersifat behavioral tampak nyata dalam setiap siswa belajar. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Macam-macam teori belajar kognitif. Yang pertama,
Teori kognitif Gestalt. Pokok pandangan Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan terorganisasi. Yang kedua, teori belajar medan kognitif Kurt Lewin. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan-kekuatan, baik yang dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini disebut pula teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Yang keempat, teori discovery learning Jerome S. Bruner. Dasar dari teori Bruner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif saat belajar di kelas. Materi yang keenam yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana diharapkan dengan teori belajar humanistik ini, manusia bisa mengaktualisasikan diri, mengekspresikan diri, sehingga manusia bisa menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik yang pertama ada Arthur Combs. Menurut Combs, untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Yang kedua, Abraham H. Maslow. Teori Maslow didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Tokoh yang ketiga adalah Carl Rogers. Rogers menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih personal, dan berarti. Topik materi yang ketujuh, teori konsep pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurut beliau, manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Semboyan yang beliau pakai yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Ing Madya Mangun Karso, berarti di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ki Hajar Dewantara juga pernah melontarkan konsep belajar 3 dinding. Konsep tersebut mencerminkan bahwa tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Belajar bukan sekedar teori dan praktek di sekolah, tetapi juga belajar menghadapi realitas dunia. Cara siswa belajar menurut Ki Hajar Dewantara tergambar dalam konsep 3N, yaitu yang pertama, niteni. Niteni berarti proses pencarian dan penemuan makna. Yang kedua, niroke. Niroke dapat diterjemahkan sebagai meniru. Yang ketiga, nambahi. Nambahi dapat diartikan mengembangkan atau menambah. Konsep 3N Ki Hajar Dewantara dapat digunakan sebagai model pembelajaran. Namun, dalam penerapan konsep 3N harus bertahap, yaitu niteni, niroke, lalu nambahi. Topik materi ke-8, lingkungan belajar. Menurut Hadi Kusumo yang dikutip oleh Rahmat dalam makalah lingkungan belajar adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah suatu tempat terjadinya kegiatan belajar untuk memperoleh kepandaian, berlatih, dan mengubah tingkah laku. Ada 3 lingkungan yang dapat menjadi lingkungan belajar dan menjadi pengaruh untuk individu. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan belajar pertama yang akan dimasuki oleh individu. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sebagian besar dari proses pembelajaran individu terjadi dalam lingkungan sekolah.
Sekolah mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang luas terhadap berbagai hal. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan belajar yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Topik materi ke-9, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Teori motivasi. Yang pertama, teori hedonisme. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Teori yang kedua, teori naluri. Manusia memiliki 3 dorongan nafsu pokok. Yang pertama, naluri mempertahankan diri. Yang kedua, naluri mengembangkan diri. Dan yang ketiga, naluri mengembangkan atau mempertahankan jenis. Teori yang ketiga, teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola tingkah laku yang dipelajari dan kebudayaan di tempat orang itu hidup. Teori yang keempat, teori daya pendorong. Teori ini merupakan perpaduan teori naluri dan teori reaksi yang dipelajari. Teori yang kelima, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran antara lain untuk menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, dan menentukan ketekunan dalam belajar. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah bisa melalui pemberian nilai atau poin, pemberian hadiah, adanya kompetisi, ego involvement, memberi tes, pemberian pujian, pemberian hukuman, dan adanya minat. Selanjutnya, topik materi ke-10, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan evaluasi yang dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Fungsi evaluasi hasil belajar. Yang pertama ada fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi sumatif. Evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Evaluasi dapat mengetahui latar belakang siswa. Yang keempat, fungsi seleksi dan penempatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama, kontinuitas atau terus-menerus. Yang kedua, komprehensif atau menyeluruh. Yang ketiga, adil dan objektif. Dan yang keempat, instrumen yang baik. Maksudnya, kegiatan evaluasi harus menggunakan instrumen evaluasi yang baik dan memenuhi syarat sebagai instrumen evaluasi. Terdapat 2 instrumen dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, yakni yang pertama, instrumen tes. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat evaluasi pembelajaran, tes dibedakan menjadi 3, yakni tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Sedangkan jika ditinjau dari bentuknya, tes dibagi menjadi 3, yakni verbal test, non-verbal test, dan performance test. Yang kedua yaitu instrumen teknik non-test. Dengan teknik non-test, evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara skala bertingkat, kuesioner, checklist, wawancara, dan pengamatan. Follow up hasil evaluasi. Yang pertama ada program remedial, merupakan bentuk pengajaran khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang kedua, program pengayaan, merupakan bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa yang cepat menyelesaikan tugas belajar.
Selanjutnya yaitu materi yang ke-11, diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Permasalahan belajar peserta didik. Yang pertama, kekacauan belajar, yaitu suatu keadaan di mana proses belajar anak terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, ketidakmampuan belajar, yaitu segala gejala anak tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, learning dysfunction, yaitu kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, underachiever, adalah suatu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajar yang dicapai tergolong rendah. Yang kelima, lamban belajar. Lambat belajar atau slow learner adalah kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya. Ciri-ciri peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, prestasi belajarnya rendah. Yang kedua, lamban dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sikap acuh dalam mengikuti pelajaran dan sikap kurang wajar lainnya. Yang keempat, menunjukkan perilaku menyimpang dari perilaku teman yang seusia. Yang kelima, emosional, misalnya mudah tersinggung, mudah marah, pemurung, merasa rendah diri, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebebasan belajar, dan cita-cita siswa. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu guru sebagai pembina siswa belajar, prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Pengenalan kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama, teknik non-tes. Bisa melalui wawancara atau interview, observasi, angket atau kuesioner, sosiosmetri, yaitu suatu cara untuk mengetahui hubungan sosial seseorang yang sering disebut juga sebagai ukuran berteman seseorang. Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengutip dari sumber catatan yang sudah ada. Pemeriksaan fisik dan kesehatan. Pemeriksaan fisik berkaitan dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan fisik. Sementara pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan masalah penyakit yang diderita seseorang. Yang kedua, teknik tes adalah teknik pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan memberikan tes. Tes ini dibedakan menjadi tes hasil belajar dan tes psikologis. Prosedur pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar. Prosedur atau langkah-langkah melaksanakan diagnosis kesulitan belajar yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Langkah kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Langkah ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Langkah keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Langkah kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan langkah yang keenam, tindak lanjut. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai 11 topik materi yang telah kami pelajari di semester 2 ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa inovasi untuk perubahan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang pertama, perlu diadakannya kurikulum mengenai penanaman nilai-nilai religius, moral, dan kesopanan pada peserta didik sejak dini.
Penanaman nilai-nilai tersebut memanglah sangat penting guna memperbaiki akhlak para peserta didik. Mengingat kasus perundungan yang telah marak terjadi di Indonesia, bahkan mirisnya kasus ini terjadi pula di sekolah-sekolah. Tak hanya terjadi antar siswa, bahkan ada siswa yang berani membuli gurunya. Sungguh hal tersebut merupakan hal yang tak pantas terjadi, apalagi terjadi di lingkungan pendidikan. Sehingga, kurikulum tersebut perlu diadakan dengan adanya kerjasama bersama orang tua. Pada masa perkembangan anak, orang tua memiliki peran yang sangat besar. Mulai dari bayi, balita, prasekolah, mereka harus mendidiknya secara benar-benar matang. Agar saat putra-putri mereka telah memasuki masa usia sekolah, pihak sekolah dengan mudah mengukuhkan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada anak tersebut. Sehingga terbentuklah putra-putri Indonesia yang berakhlak mulia. Yang kedua, sistem penilaian juga perlu diperbaiki. Tak hanya menilai pada hasil belajar peserta didik, namun juga pada proses belajarnya. Karena jika sistem penilaian hanya mengacu pada hasil belajar peserta didik, mereka akan berjuang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Namun sayang sekali, sebagian mereka menggunakan cara curang untuk mendapatkannya. Mereka tidak menghargai proses mendapatkan ilmu, namun mereka berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sehingga menurut mereka, nilai itu lebih penting daripada ilmu yang mereka miliki. Hal tersebut mungkin bisa kita lihat pada koruptor di Indonesia. Mereka yang berpendidikan tinggi namun menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Ketika kita juga mementingkan proses belajar para peserta didik, hal ini sejalan dengan teori belajar kognitif. Bagaimana teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Inovasi yang ketiga, yaitu memantapkan kurikulum yang benar-benar sesuai untuk masyarakat Indonesia. Kurikulum Indonesia yang berganti-ganti menunjukkan bahwa Indonesia belum menemukan kurikulum yang memang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Mengingat masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan juga adanya teknologi yang semakin maju. Padahal, kurikulum merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar. Pergantian kurikulum yang berkali-kali menyebabkan proses kegiatan belajar mengajar kurang berjalan efektif. Karena setiap kali terjadi pergantian kurikulum, maka perlu adanya adaptasi, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Sehingga proses belajar mengajar di kelas tidak efektif. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan yang saya sampaikan mengenai arti penting mempelajari psikologi pendidikan, penjelasan mengenai topik materi yang telah kami pelajari di semester 2 ini, dan juga inovasi untuk pendidikan Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.